Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi kelas 11 semester 1 bab 2 tentang biosfer atau persebaran flora dan fauna. Nah, tahukah Anda mengapa jenis flora dan fauna di setiap daerah itu berbeda-beda? Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna, baik yang endemik maupun yang tidak. Nah, sebelum ke selanjutnya, pertama kita ketahui satuan kehidupan dalam ekologi. Nah, dalam ekologi satuan kehidupan yang paling rendah itu adalah individual. Nah, individu itu adalah satu jenis dari satu makhluk hidup, seperti itu. Kemudian ada populasi. Nah, populasi itu adalah perkumpulan dari suatu jenis makhluk hidup, misalnya populasi ikan. Nah, selanjutnya yaitu community. Nah, community ini adalah kumpulan dari berbagai macam populasi, baik misalnya populasi ikan dan populasi terumbu karang atau populasi rumput. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, ekosistem ini lebih komplit lagi dari komunitas. Kalau komunitas tadi hanya sekedar makhluk hidup saja, tapi ini ekosistem pada komponen biotik dan abiotiknya, baik makhluk hidup ataupun seperti air, udara, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu bioma. Nah, bioma ini merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem. Jadi tidak hanya satu ekosistem saja, tapi dari berbagai macam ekosistem. Kemudian yang terakhir yaitu biosfer. Nah, biosfer ini adalah cakupannya lebih luas lagi dari bioma. Biosfer yaitu lapisan makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita bahas poin bioma. Apa itu bioma? Nah, bioma merupakan suatu konsep di mana dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh vegetasi utama yang dominan, yang terdiri dari berbagai ekosistem. Nah, bioma ini lebih cenderung penamaannya itu kepada jenis flora atau jenis tumbuhan yang mendominasi di suatu wilayah. Contohnya yaitu adalah bioma tundra. Selanjutnya, nah, bioma itu terbagi menjadi dua, ada bioma perairan dan bioma daratan. Nah, bioma perairan ini terdiri dari 4, ada bioma rawa, bioma kolam, bioma danau, bioma sungai, dan yang bioma daratan ada bioma hutan hujan tropis, bioma hutan musim, bioma hutan gugur, bioma hutan taiga, bioma tundra, bioma gurun, bioma stepa, bioma sabana. Nah, ini penamaan jenis bioma ini berdasarkan vegetasi yang mendominasi di suatu wilayah tertentu. Nah, faktor persebaran flora dan fauna. Nah, faktor persebaran flora dan fauna ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ini bisa digabung saja. Yang pertama ada faktor iklim. Nah, faktor iklim, yang kedua faktor fisiografis, yang ketiga faktor tanah, dan yang keempat faktor makhluk hidup. Nah, maksudnya ini adalah faktor iklim di mana setiap wilayah di Indonesia ini mempunyai perbedaan iklim. Contohnya kita patokannya itu dari iklim matahari. Nah, untuk iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin itu memiliki iklim yang berbeda-beda. Otomatis jenis flora dan fauna yang ada di setiap wilayah tersebut pasti memiliki perbedaan. Karena tidak semua makhluk hidup itu bisa hidup di berbagai jenis iklim. Kemudian ada faktor fisiografis. Nah, faktor fisiografis ini lebih kepada karakteristik dari si makhluk hidup itu tersendiri, misalnya air, ikan. Nah, ikan karakteristiknya seperti itu, misalnya berarti hidupnya misalnya hanya bisa hidup di air asin, berarti tidak bisa hidup di air tawar. Nah, selanjutnya itu faktor tanah. Nah, maksud dari faktor tanah ini adalah dari tingkat kesuburan tanah, permeabilitas tanah, dan lain sebagainya, di mana tanah ini sebagai media. Yang pertama media tumbuhan, dan kemudian tanah merupakan tempat di mana segala jenis tumbuhan itu bisa hidup, dan tidak seluruh tanah di permukaan bumi ini bisa ditumbuhi oleh makhluk hidup. Contohnya seperti di gurun. Nah, di gurun itu pasirnya tidak bisa ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, hanya beberapa jenis tumbuhan tertentu saja yang bisa hidup. Contohnya ada xerophyte. Kemudian ada faktor makhluk hidup. Nah, maksud dari faktor makhluk hidup ini adalah adanya ikut campur dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah manusia. Nah, manusia ini bisa menjadi faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Misalnya kita membawa suatu bibit tanaman tertentu khas endemik dari
misalnya dari Amerika dibawa ke Indonesia dan kemudian si benih tersebut bisa tumbuh di Indonesia. Nah, itu merupakan proses persebaran flora dan fauna melalui faktor makhluk hidup. Nah, persebaran hewan ini faktor abiotik dan biotik ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, kemudian media penyebaran tumbuhan ini ada angin, air, es, hewan maupun manusia, dan sarana penyebaran hewan juga sama, udara, air, lahan, dan manusia. Nah, ini jika dilihat dari secara geologisnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia, khususnya pada 225 juta tahun yang lalu, pada hakikatnya bahwa daratan itu hanya ada satu. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka terdapat pemecahan daratan dan menghasilkan beberapa benua-benua besar yang mengakibatkan adanya spesifikasi atau endemik ke hewan maupun flora maupun fauna di suatu wilayah. Contohnya di Indonesia. Indonesia ini merupakan suatu negara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, Indonesia ini terbagi untuk pembagian flora dan fauna itu terbagi menjadi tiga spesifikasi. Yang pertama Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia timur. Nah, tipe Indonesia barat, fauna tipe Indonesia barat antara lain. Nah, ini adalah jenis-jenis flora dan jenis-jenis fauna dari tipe Indonesia bagian barat. Nah, ini tipe Indonesia bagian barat ini karakteristik dari flora dan faunanya itu hampir sama dengan tipe asiatis, di mana seperti gajah, harimau, badak, tapir, anggrek, damar, lumut, jamur, paku-pakuan itu merupakan jenis yang sangat ada mendominasi di daerah Asia. Contohnya seperti gajah juga di India ada, harimau ada di India seperti itu. Selanjutnya, nah ini tipe Indonesia Tengah. Nah, untuk tipe Indonesia Tengah ini lebih endemik dibandingkan dengan daerah yang lainnya, dikarenakan tipe Indonesia bagian tengah ini merupakan campuran antara tipe barat dan tipe timur. Jadi hanya ada di daerah Indonesia bagian tengah saja dan tidak ada di wilayah-wilayah lainnya, apalagi di luar Indonesia. Nah, yang pertama fauna tipe Indonesia Tengah antara lain ada anoa, ada kuda, tangkasi, babi rusa, komodo, burung maleo. Sedangkan ada floranya yaitu adalah sei, kayu hitam, akasia, anggrek putih, pohon eboy, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Nah, yang terakhir yaitu tipe Indonesia bagian timur. Nah, kalau tipe Indonesia bagian timur itu adalah tipe makhluk hidup yang karakteristiknya itu hampir sama dengan Australia, yaitu contohnya dari fauna itu kebanyakan makhluk hidup yang memiliki atau marsupilami atau mempunyai kantong. Nah, contohnya seperti kanguru, terus ada walabi, kuskus, koala, dan burung-burung. Nah, terutama di sana itu banyak sekali ciri karakteristik atau burung-burung, jenis burung yang sangat endemik. Contohnya ada cendrawasih. Sedangkan untuk floranya ada agatis, cendana, prodocarpus, pakis, dan ada eucalyptus. Nah, ini merupakan persebaran tumbuhan atau flora di permukaan bumi. Nah, ada beberapa jenis flora yang ada tundra, ada taiga, hutan hijau musim sedang, kemudian ada ada padang rumput, ada gurun, ada hutan Mediterania, hujan tropis, hutan belukar musiman, pegunungan, sabana. Nah, ini bisa dilihat dari legenda dan pewarnaan dari peta yang ada. Nah, ini persebaran flora atau fauna atau hewan di dunia. Nah, di dunia ini jenis hewan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini sebenarnya ada banyak sekali pembagian persebaran flora maupun fauna di dunia berdasarkan orang yang mengeluarkan teori tersebut. Nah, ini terbagi menjadi ada 6 pembagian persebaran hewan atau fauna. Yang pertama ada bagian neotropik. Nah, neotropik ini adalah hewan yang ada tinggal atau di daerah Amerika bagian selatan. Kemudian ada nearktik. Nah, nearktik ini adalah hewan-hewan yang tersebar di yang karakteristiknya itu hampir sama, yaitu di daerah nearktik, yaitu di daerah Amerika Utara. Kemudian ada palearktik. Nah, palearktik ini adalah karakteristik hewan atau persebaran hewan yang ada di Eropa. Kemudian ada di Rusia. Nah, kemudian ada Ethiopia. Nah, Ethiopia ini adalah karakteristik persebaran hewan yang berada di Afrika. Kemudian ada Oriental, ini ada India dan Indonesia masuk sebagian. Kemudian dan Asia Tenggara. Nah, dan yang terakhir yaitu Australia.
Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Udah jelas, yang pertama itu adalah sumber pangan, yang kedua bahan baku jamu atau obat-obatan, yang ketiga bahan baku industri, yang keempat minyak dan lilin, yang kelima kerajinan dan hiasan, yang terakhir itu objek pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Nah, konservasi keragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% jenis reptil dan amfibi, 17% jenis burung, 25 jenis ikan, dan 15% jenis serangga. Sedangkan hewan endemik Indonesia itu ada 36% mamalia besar, kemudian ada 25% spesies primata endemik, ada 40% spesies paruh bengkok endemik, ada 44% spesies kupu-kupu endemik, dan 56% spesies bambu endemik. Nah, pemilihan kawasan konservasi ini dikategorikan menjadi 3, yaitu ada kekhasan, ada keancaman, dan kegunaan. Kalau dari kekhasan yaitu dari Taman Konservasi Rafflesia, kemudian yang kedua itu ada yang terancam punah yaitu di Taman Ujung Kulon, yaitu Badak Cula 1 dan lain-lain. Nah, konservasi keragaman hayati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kalau kawasan suaka alam itu ada cagar biosfer, cagar alam, ruang marga satwa, dan kawasan pelestarian nasional alam itu ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan kebun raya atau kebun binatang. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.